Kembali lagi ya Mugar on air di RPK. Masih diingatkan kembali kepada sahabat RPK untuk bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon 021 8444 0815 1800 444 atau bisa langsung tulis komentar, tanggapan, pertanyaan mungkin di kolom chat di YouTube RPK 9630 FM. Masih nyanyian Prapaskah bersama Bapak Pendeta Rashid Rahman. Pak Pendeta. Ya. Tadi ngomongin tentang kayaknya setelah Kamis Putih enaknya tadi dibikin lagi acara kemudian di gereja. Itu pertanyaan saya begini Pak Pendeta, seberapa penting sih ritual-ritual itu dibuat lagi sehingga orang bisa memaknai Paskah secara lebih baik gitu? Iya, Paskah itu kan Pak sebetulnya bermakna kita ada bersama dengan Yesus. Ketika Yesus disalib, ketika Yesus diajukan ke pengadilan, sebetulnya kan ibadah juga begitu. Yeah. Kita hadir bersama dengan peristiwa Yesus. Nah selama ini kita beribadah, Yesus hadir bersama dengan kita. Itu betul. Yeah. Tetapi apakah kita juga hadir bersama dengan Yesus? Kalau dua-duanya tidak hadir, tidak ketemu, kita tidak memaknai soal hidup Yesus. Ini sudut pandang yang baru nih. Karena kan kadang-kadang orang kan ya hanya Yesus hadir bersama-sama kita gitu. Iya. Sehingga itu aja ceritanya. Sehingga itu aja loh sahabat RPK. Kalau sahabat RPK masih itu saja ceritanya, mungkin masih itu aja gitu. Sekarang dapat pandangan berbeda nih dari Pak Pendeta nih. Dari mana inspirasi itu muncul? Kita melihat kesaksian Alkitab. Jadi sumber inspirasi kita dari mana ya? Dari Alkitab tentang Tuhan kan. Jadi ketika Yesus ada di Getsemani, dia seorang diri. Kenapa kita tidak seperti para murid? Ada juga pada waktu itu hadir bersama dengan Yesus. Tetapi jangan seperti mereka tertidur. Tapi kita ada, ya kita melek. Masalahnya sekarang gereja-gereja kita sering menolak yang disebut tradisi, Pak. Jadi tradisi, ini punya orang lain, kita nggak mau pakai ritus. Ya. Padahal itu ritus menguatkan kan. Penguat pesan sebenarnya kan. Dan tradisi itu memberikan identitas. Tradisi walaupun dia bersifat pilihan, tapi tradisi itu kan memberikan identitas bagi kita. Saya izin catat ya Pak ya. Iya. Jadi dari mana liturgi tidak menyediakan itu? Iya, tapi kenapa kita tidak buat? Kan Alkitab ada. Ya. Alkitab tidak hanya selesai pada waktu Yesus disalib. Sebelum Yesus disalib, Yesus ada cerita mencuci kaki murid-muridnya, mengadakan perjamuan malam terakhir. Lalu sesudah perjamuan malam terakhir, tidak ada liturgi. Kenapa kita tidak buat? Tidak ada liturgi malam Getsemani. Misalnya, ya, mungkin ada ya, tapi ada gereja yang bikin itu. Kenapa tidak kita bertugur seperti itu ya, bersama Yesus di Getsemani itu, ketika dia berdoa bergumul. Saya lihat di Kidung Keesaan ada beberapa nyanyian, ada 2 atau 3 nyanyian ini bisa mengisi kita di malam Getsemani. Selain Mazmur dan khusus nyanyian 226 ini Kidung Keesaan dari Om Atem ini ya. Ini menarik, saya perhatikan notnya cantik juga ya. Dari Mi, ini nada dasar La. Iya. Ya. Dari Mi pada malam, lalu dari Mi anjlok. Ketika Yesus seorang diri, bergelut seorang diri, notnya turun ke bawah. Anjlok. Tetapi ketika Yesus bergelut seorang diri, terakhir ditutup finale, itu ada di nada tertinggi. Lah, ini menarik. Teologi Yohanes kan? Ya. Bagi penginjil Yohanes, penyaliban Yesus bukan kemalangan, tetapi kemuliaan.
Jadi bagi Yohanes, Yesus disalib itu adalah Yesus ditinggikan. Iya. Jadi ketika ada syair Yesus bergelut seorang diri. Nah, seorang diri kan yang disalib itu. Iya. Tapi nadanya tertinggi justru. Ini cantik sekali saya pikir, saya perhatikan Om Atem ini. Wah, keren nih. Menarik nih, saya sampai merinding nih, sahabat RPK. Ini ngelihat dari yang tadi Pak Pendeta jelaskan bahwa diturunkan dulu, Iya. kemudian naik lagi. Ini penjelasannya menarik sekali nih. Saya tinggal baca ini, Pak. Menarik. Oke. Kita sapa-sapa dulu nih. Ini ada sudah dari sahabat RPK yang masuk dari 0812 sekian. Shalom, saya sungguh menikmati program yang bugir ini. Terima kasih banyak Pak Pendeta untuk pencerahannya mengenai Prapaskah. Sungguh memberkati. Salam sehat untuk kita semua. God bless. Salam sehat, shalom. Terima kasih untuk tanggapannya. Semoga terberkati dengan program ini. Baik, Pak Pendeta. Kita lanjut lagi nih. Kita mau dengerin dulu satu lagu lagi dari Kidung Jemaat 218, Karena Kasihnya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Oke. Ya. Masih ada suara-suara oke gitu. Jemaat. Iya. Oke, Pak Pendeta. Ini lagu yang lumayan terkenal sebenarnya ya, lagu Iya. ini. Karena dulu sebelum buku Kidung Keesaan ini juga ada di Kidung Jemaat kalau Iya. saya tidak salah. Iya. Karena Kasihnya Padaku. Ini taruh di mana nih Pak Pendeta kalau lihat liturgi? Iya, nyanyian ini agak umum walaupun Agak baik, umum, ya. walaupun baik di Paskah ya. Mhm. Tapi di minggu-minggu yang lain juga dengan tema yang ini bisa disampaikan. Jadi justru ini sebenarnya lebih umum ya. Lebih umum sifatnya. Lebih umum Iya, sifatnya. karena bicara kasih Tuhan itu. Tapi beruntungnya nyanyian umum dia juga bisa dinyanyikan oleh siapapun. Bukan hanya kalangan terbatas, paduan suara, orang dewasa. Tapi saya pikir dalam ibadah intergenerasional anak-anak sangat akrab bisa menyanyikan ini. Ya, menyanyi anak-anak, lalu umat berkebutuhan khusus ya, umat dengan oke. disabilitas saya pikir, dan umat lanjut usia bisa menyanyikan juga bersama dengan orang dewasa. Jadi karena umum dia merangkul bisa semua orang. Jadi oke. Ini menarik nih karena sebenarnya tidak
tidak banyak orang yang melihat bahwa lagu ini seumum itu. Iya. Seumum itu Iya, ya. betul. Bisa dinyanyikan siapa aja Iya, sebenarnya. betul. Bisa seumum itu. Orang-orang yang selama ini mungkin terpinggirkan. Kita tidak perhitungkan dalam ibadah. Kan kita ibadah ya nyanyian kita yang seperti ini, tapi sebetulnya itu membatasi juga. Nah ini anak bisa nyanyi, artinya orang dewasa bisa menyanyi. Selama ini kita hanya membatasi nyanyian anak saja, jangan nyanyikan nyanyian dewasa. Kenapa anak tidak bisa menyanyikan lagu-lagu Kidung Jumat misalnya? Iya. Baik. Kalau diletakkan di Minggu Prapaskah, Pak Pendeta, ini sebaiknya ditaruh di Bisa di mana saja. Jadi sangat umum, dia tidak terikat pada ayat tertentu ya. Bisa hanya mungkin baik ketika di nyanyian persembahan. Justru di nyanyian persembahan. Iya. Saya tadi pikir sebelum pengakuan dosa tuh. Enggak juga. Bukan ya? Boleh juga tapi Saya ngikut Pak Pendeta aja sih. Saya ya, ngikut Pak Pendeta aja. persembahan ini baik kan ketika kan Yesus mempersembahkan hidup ya. Memberi hidup gantiku yang bercela, itu mengingatkan apa itu perjamuan dan sebagainya gitu ya. Jadi persembahan itu. Oke. Menarik. Ini tidak terduga oleh saya nih jawaban Pak Pendeta nih, sahabat RPK. Dan sudah ada firman, karena persembahan itu setelah firman. Oh ya, kata justru ada kata itu ya. Firman dan kebenarannya itulah peganganku. Loh, kapan firmannya? Tadi barusan. Iya, betul. Saya nggak lihat itu, sahabat RPK. Saya nggak lihat itu. Oke. Sahabat RPK, kita kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat tersebut terambil dari Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Mengingatkan bahwa doa menjadi andalan bagi setiap orang dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Apabila sahabat RPK ingin didoakan segala bentuk pergumulan hidupnya, mari ikuti program Pray For setiap Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa diikuti via audio streaming di www.radiopelitakasih.com dan live videonya di kanal YouTube RPK FM. Pray For, persembahan STTIKAT program Pasca Sarjana. Oleh anugerah kita menjadi percaya dan diselamatkan. Oleh Roh Kudus kita terima karunia-karunia untuk melayani. Karena mujizat dan berkat Tuhan kita memberitakan dan memberi supaya kita diberkati dalam segala kelimpahan. Demikian tadi Pastor Hans Jefferson MA dari pelayanan Kabar Baik. Mari bergabung dalam program Good News Service setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Hans Jefferson MA. Sekali lagi, setiap hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Siaran ini juga bisa disimak di audio streaming www.radiopelitakasih.com dan live videonya di akun YouTube RPK FM. Iya, masih di Yamuger On Air di RPK bareng sama saya Frankie dan Bapak Pendeta Emeritus Rashid Rahman DTH. Nah, saya segmen terakhir saya bacanya lengkap nih. Bener ya Pak Pendeta ya? Bener ya? Dosen tetap bidang liturgika Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Pak Pendeta, di segmen terakhir ini saya pengen nanya beberapa hal nih Pak Pendeta. Ya. Kalau bicara mengenai nyanyian Prapaskah, itu jadi kan dalam sebuah ibadah
minggu gitu ya, ada nyanyian-nyanyian yang ada maksudnya dalam urutan nyanyian itu, apakah nyanyian-nyanyian yang digunakan di Prapaskah ini harus masuk semua kah atau bagaimana? Sedapat mungkin ya, sedapat mungkin, karena kan misalnya ada, kalau kita bacaan Alkitabnya ada 3 atau 4, sebetulnya itu ada di indeks ya, kita tinggal cari. Kan ada banyak, kadang-kadang ada 10 nyanyian. Nah itu kita masukkan, kira-kira ini cocok untuk nyanyian pembuka, ini cocok untuk persembahan, ini cocok pengakuan dosa dan sebagainya. Sedapat mungkin, supaya nyanyian pengakuan dosa dan persembahan nggak itu aja tiap minggu. Justru itu aja ya. Selalu itu aja. Yeah. Padahal ini Prapaskah, orang apalagi ketika Paskah kan, Paskah hanya sekali setahun. Nyanyiannya cuma 1 nyanyian Paskah. Kenapa tidak 6 atau 7 nyanyian Paskah dimasukkan dalam ibadah, yang satu pengutusan, yang satu pengakuan dosa, yang satu nyanyian syukur dan sebagainya. Kira-kira begitu. Hanya kendalanya tidak banyak yang tidak terdapat untuk pembacaan Alkitab. Seperti yang tadi saya bilang, untuk Yesus berpuasa misalnya, nyanyian untuk melakukan derma misalnya, Rabu Abu, sedekah itu tidak ada misalnya, ya. Padahal itu menarik kan? Iya, menarik. Perlu dilengkapi dengan itu tidak ada, sehingga akibatnya apa? Orang mencari nyanyian-nyanyian yang biasa untuk unsur-unsur ibadah yang lain. Iya, karena gini, tidak semua pendengar sahabat RPK kan bergereja di gereja yang dengan seperti tadi Pak Pendeta bilang, misalnya betul. Contoh, apakah ini hanya dimasukin di sebelum firman Tuhan, setelah firman Tuhan, seperti itu, atau misalnya sebelum pengakuan dosa, nanti lagu pembukanya lagu yang lain yang lebih general lagi, seperti itu. Tapi seperti tadi Pak Pendeta bilang, sebisa mungkin. Iya. Sebisa mungkin, sebanyak-banyaknya gitu masuk itu ya. Iya. Menarik sih ya. Ya terutama bagi gereja-gereja yang merayakan atau memperingati Prapaskah. Memang ada gereja yang tidak memperingati Prapaskah, ya tidak apa-apa, menyanyikan yang lain. Tapi tuh ada kalanya memang kita butuh di waktu-waktu tertentu nyanyian yang khusus. Ya, jadi gereja apapun misalnya, contoh, ketika Jumat Agung atau Paskah menyanyikan Kepala yang Berdarah. Iya, oke. Gereja apapun, ketika Natal menyanyikan Malam Kudus dari Kidung Jemaat juga, benar, walaupun tidak memakai Kidung Jemaat. Iya. Misalnya begitu. Kepala yang Berdarah, Jumat Agung ya. Iya. Iya, menarik sih ya. Maksudnya kenapa banyak orang tidak terbuka tentang hal ini gitu. Iya. Berarti kan memang satu, butuh banyak referensi juga, atau gimana? Benar kan ya? Iya, betul, butuh banyak referensi. Penulis lagunya butuh banyak juga gitu. Ya, terutama penyair memang perlu belajar juga, melihat, ciptakanlah berangkat dari cerita-cerita di Alkitab. Iya. Begitu, bukan dari renungan pribadi. Sehingga temanya lebih menyangkut pada perikop-perikop di Alkitab, terutama Alkitab atau perikop yang dibaca dalam ibadah. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini karena ini saya menarik sekali, sahabat RPK, obrolan malam hari ini tentang Prapaskah. Nah, karena saya juga adalah pelayan juga di gereja, seberapa penting teks Alkitab tentang sebelum Paskah, kemudian pemilihan lagu itu, seberapa penting dan seberapa berpengaruhkah itu terhadap ibadah Prapaskah, Pak Pendeta? Teks Alkitab pun membantu kita lebih menghayati puncaknya Paskah, ya, menuju itu, lalu dari puncak ya harus turun ke Pentakosta. Jadi itu sehingga kita teratur membacaan itu. Dan teks Alkitab itu kan bukan hanya dibaca dalam ibadah, tapi juga dinyanyikan, didoakan,
Dikotbahkan. Dikotbahkan. Sekarang yang ada teks Alkitab hanya dikotbahkan dan dibaca. Kebanyakan begitu Iya, umumnya. Tapi tidak dinyanyikan. Padahal perlu juga dinyanyikan. Perlu juga didoakan. Berdoa berdasarkan teks Alkitab hari ini. Misalnya. Sehingga doanya nggak itu-itu aja. Atau nggak kosong. Saya sering melihat ibadah doanya kosong. Tuhan, kami mengaku dosa karena kami orang berdosa. Dosanya dosa apa? Nggak konkret. Tapi kalau mengikuti bacaan hari ini, konkret dosanya. Dosa pasti berhubungan dengan melawan Allah, misalnya gitu. Iya. Nyanyiannya juga konkret, bukan hanya puji Tuhan haleluya, tetapi juga ada nyanyian-nyanyian yang memang mengisahkan tentang Yesus. Oke. Sehingga Alkitab bukan cuma untuk khotbah. Menarik. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta, di acara yang sama, di talkshow yang sama, kami sampai punya sebuah istilahnya tagline gitu ya Pak Pendeta ya. Tagline bahwa hymns in daily life. Jadi sebenarnya nyanyian-nyanyian itu harus benar-benar sampai kita sehari-hari tuh ya itulah kita gitu. Nah, nyanyian-nyanyian Prapaskah sebenarnya bisa juga kan dihayati sampai pada daily life gitu Pak Pendeta. Betul. Menurut Pak Pendeta gimana nyanyian Prapaskah? Kira-kira nyanyian Prapaskah mana sih pilihan-pilihan Pak Pendeta yang mungkin bisa daily life? Sebetulnya semua nyanyian kan bisa daily life, hanya masalahnya contoh yang menyanyikan itu sampai masuk ke hati jemaat itu yang semakin sedikit sekarang ini. Ini masalah kita juga ya. Mohon maaf sebentar. Contoh lagu? Ya, contoh nyanyian itu kan kita yang dapatnya dari ibadah. Iya. Nah, ibadah kita sering tidak memberikan contoh menyanyikan seperti nyanyian-nyanyian yang tadi kita perdengarkan di radio ini kan. Tidak secantik itu menyanyikannya. Tidak seperti Karatem pertama kali terinspirasi untuk menyanyikan ini. Ketika H.A. Pandopo pertama kali terinspirasi untuk menyanyikan ini. Ya, paduan suara kita, terutama jemaat sebetulnya, tidak dibimbing untuk menyanyikan yang baik. Ya biasanya mesin aja ada metronomis ya. Tok 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 tok. Tidak birama lah, tidak irama. Ya, yang penting sesuai dengan birama mesin. Otomatis begitu terus ya. Begitu aja. Sesuai dengan temponya. Lalu padahal nyanyi kan seperti orang bicara juga. Kadang ada cepatnya, kadang ada lambatnya, kadang ada kerasnya, kadang ada lembutnya dalam satu syair, dalam satu nyanyian. Sehingga kalau nyanyian itu enak diresapi, lagunya teresapi, orang membawa nyanyian itu ke mana? Ke hariannya. Ke pasar sambil nyetir mobil, sambil nunggu bis, sambil menunggu kereta, itu akan masuk. Saya pernah mengajarkan nyanyian Gregorian, Pak. Kyrie eleison. Itu menyanyikannya, itu setengah mati. Saya belajarnya hampir 1 semester. Tapi saya ngajarin orang dalam satu komunitas, di satu camp. Lalu besok pagi, orang pergi ke kamar mandi, karena dulu kamar mandinya sama-sama gitu, harus keluar kamar, dengan menyenandungkan lagu itu. Karena kita ketika itu memberikan contoh di nyanyian itu sama-sama dengan baik. Kalau contohnya baik, nyanyian yang kita tidak tahu, tidak sukai sebelumnya pun tanpa sadar kita nyanyikan. Wah, bayangkan nyanyian Gregorian kok dinyanyikan sampai ke kamar mandi. Orang tidak mau melepaskan nyanyian itu selama setelah ia menyanyikannya bersama dengan umat. Nyanyian harusnya diberikan contoh. Faktor itu salah satunya itu, Pak. Salah satunya itu. Iya. Jadi panggilan lah untuk para pemusik gereja. Nah, ya sebenarnya itu sih sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau saya yang ngomong kan nggak enak gitu. Iya. Pak Pendeta aja yang ngomong. Jadi gitu. kelihatan galaknya gitu, Pak. Nggak, maksudnya kelihatan ada ininya lah. Gregetnya ya. Ada gregetnya gitu loh Pak Pendeta. Gitu. Jadi bagi sahabat RPK yang juga melayani di pemain musik, juga kantoria, mungkin bisa mengajarkan itu ke jemaat juga. Iya, memberikan contoh, mengajarkan nyanyian, menyanyikan dengan baik kepada jemaat. Menyanyikan dengan baik, dengan benar, terutama banyak juga yang salah. Sembarangan, yang penting selesai lah nyanyinya. Nah, itu juga kadang-kadang tuh Pak Pendeta. Iya.
Kadang-kadang pengen cepat selesai ibadah. Iya, kenapa cepat selesai? Karena nyanyian menjadi beban. Menyanyikan di gereja itu menjadi beban dia. Cepat-cepat selesai, bebannya selesai. Kenapa tidak menikmati nyanyian itu? Jangan dikejar-kejar waktu kan. Kena di saya nih Pak Pendeta nih. Oh oke. Pak Pendeta, kita sudah ada satu penelpon nih. Kita terima dulu. Shalom, selamat malam. Halo, selamat malam. Shalom, selamat malam. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Lili dari Bintaro. Dengan Ibu Lili dari Bintaro. Bagaimana Ibu? Ya, Pak, saya pernah belajar lagu Agnus Dei itu khusus untuk Paskah, Prapaskah atau Paskah. Ya. Jadi kalau saya kan dari ini GKI ya Pak ya. Ya. Jadi kalau ini Pak, kalau dinyanyikan di lain-lain waktu itu bisa nggak ya Pak ya? Bukan hanya Paskah aja. Iya. Oke. Ya, terima Pak kasih Pendeta, Ibu terima Lili. kasih Ibu untuk Ya, terima kasih Ibu Lili. Jadi jadi nyanyian jemaat itu secara garis besar ada dua bagian, Bu. Ada dua jenis yang proprium, nyanyian yang selalu berganti syairnya. Nyanyian persembahan, prosesi masuk itu proprium. Tiap minggu beda-beda syairnya. Tetapi ada nyanyian yang ordinarium yang tetap. Nyanyian ordinarium itu syairnya tetap. Amin, haleluya, termasuk Agnus Dei, anak domba Allah. Nah, kenapa tetap? Karena dia kalau bangunan itu seperti beton utamanya. Jadi dia tetap. Tapi dia menyanggah liturgi. Nyanyian Agnus Dei dinyanyikan kapanpun, tetapi tidak dimanapun. Dia dinyanyikan ketika pemecahan roti dan penuangan air anggur dalam perjamuan. Jadi bukan berdasarkan hari raya. Dia berdasarkan unsur liturgi. Ketika roti dipecahkan, sesaat sebelum roti dimakan. Sesaat sebelum komuni. Makanya di Kidung Jemaat itu ditempatkan, Agnus Dei itu ditempatkan pada perjamuan kudus. 311 dan 312. Kata-katanya sama seluruh dunia, lagunya banyak. Bisa lagunya macam-macam, dan beberapa gereja membagi lagu ini dinyanyikan Paskah, lagu ini Agnus Dei, yang ini dinyanyikan pada Advent, Agnus Dei dengan lagu ini dinyanyikan pada minggu-minggu biasa misalnya. Oh. Iya, jadi Agnus Dei qui tollis peccata mundi bisesere nobis misalnya, itu kata-katanya itu aja, Bu. Sepanjang dimanapun anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Ya, itu tempatnya adalah di mana, di sebelum komuni, sebelum pemecahan roti. Ya. Begitu Ibu Lili. Terima kasih Ibu Lili. Jadi kalau bisa juga nyanyian paduan suara bisa menyanyikan itu. Kalau Pak jemaat tidak biasa menyanyikan itu, paduan suara menyanyikan itu juga ketika pemecahan roti. Oke. Ini luar biasa loh. Kayaknya 1 jam nggak cukup deh ini. Dipanjangin aja, Pak. Dipanjangin aja, jangan. Saya dimarahin nanti. Baik, sahabat RPK. Karena sudah jam 8, sebenarnya sih bahasa lainnya adalah waktu jua yang memisahkan kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih sahabat RPK yang sudah mendengarkan talkshow ini sejak jam 7 tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Franky. Terima kasih untuk pendengar. insight-nya, untuk pencerahannya kepada kita semua. Kita jumpa lagi di Yamuger On Air di RPK dalam